Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sallama bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin dengan syarah dari penulis langsung dengan judul Al-Idah Al-Mubin fi Syarh Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita masih membahas hadis kelima, hadis Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan tentang diperlihatkannya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam umat-umat yang akan masuk ke dalam surga bersama atau dipimpin oleh Nabi dan Rasul mereka masing-masing. Dan terakhir Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat beliau yang masuk ke dalam surga dengan jumlah yang sangat banyak. Dan dari apa yang diperlihatkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menggambarkan bahwa umat beliau, umat Islam, umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbanyak yang masuk ke dalam surga. Hal ini senada dengan hadis yang kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa separuh surga itu dipenuhi oleh umat beliau, sedangkan separuh yang lainnya umat beliau juga ada di sana. Ini menunjukkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbanyak yang masuk ke dalam surga. Kemudian keistimewaan berikutnya yang disyaratkan oleh hadis ini bahwa dari umat Muhammad yang masuk surga dengan jumlah yang begitu banyak itu, ada di antara mereka, ya, tentunya kalau dibandingkan dengan jumlah mereka yang sangat banyak masuk ke dalam surga, maka jumlah yang sekelompok yang istimewa ini tidak terlalu banyak. Akan tapi keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka sangat luar biasa, yakni masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa perhitungan, masuk surga tanpa diperiksa kembali catatan amalnya, dibagikan kemudian diizinkan langsung masuk ke dalam surga. Dan jumlah mereka dalam hadis ini tidak banyak, jumlah mereka adalah 70.000, ya, hanya 70.000. Dan dalam sebagai riwayat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nabi meminta tambahan, maka Allah SWT memberi tambahan setiap 1.000 membawa berapa? Kemarin kita telah jelaskan setiap
1000 membawa 70.000. Setiap 1000 membawa berapa? 70.000. Ini maksimalnya umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Baik, jumlah ini tentunya kita sebutkan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah umat Muhammad dari zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Jumlah ini sangat sedikit. Akan tapi yang terpenting dari apa yang telah kita bacakan sekilas pada pertemuan yang lalu, bahwa 70.000 yang masuk surga tanpa hisab ini memiliki kekhususan atau memiliki amal khusus yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini. Di mana para sahabat berdiskusi awalnya, siapa sebenarnya mereka ini yang mendapatkan kemuliaan yang sangat besar, masuk surga tanpa pemeriksaan, masuk surga tanpa perhitungan. Ya. Maka ada di antara mereka berpendapat, diskusi mereka ada yang mengatakan kemungkinan adalah mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya memiliki 3 sifat, 4 sifat. Yang pertama, la yatatayyarun, tidak berkeyakinan akan ditimpa kesialan karena buruk. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, la yastaghfir, tidak pernah meminta untuk dilakukan ruqyah untuk dirinya. Kemudian layak tahu, tidak melakukan pengobatan dengan sistem kain. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat yang disabdakan oleh Nabi SAW yang apabila dimiliki oleh seseorang maka ia berhak masuk surga tanpa hisab. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada pertanyaan di poin ini? Tidak melalui apa? Sirat, tetap melalui sirat. Pertanyaannya, apakah orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak melalui sirat? Sirat itu apa? Titian yang Allah SWT bentangkan di atas api neraka jahanam. Hisab dengan sirat itu berbeda. Ya, jadi di hari akhirat ada tahapan-tahapan. Hisab itu berbeda dengan mizan. Hisab berbeda dengan apa? Mizan, timbangan. Ya, perhitungan dengan mizan itu berbeda. Kemudian hisab, mizan berbeda dengan syafaat. Syafaat itu juga berbeda ceritanya. Kemudian sirat, yakni titian yang Allah SWT bentangkan di atas api neraka. Ya, ini juga berbeda. Ya, jadi intinya siapapun yang masuk surga harus melewati sirat. Baik dia masuk surga dengan hisab atau masuk surga tanpa hisab, dia harus melewati apa? Sirat. Karenanya dalam melewati titian ini berbeda-beda antara seorang dengan yang lainnya. Ada yang melewatinya sekejap mata. Sekejap mata, yakni kecepatan cahaya sekejap mata. Tiba-tiba dia melangkah, kemudian sudah sampai mana? Di ujung. Ada yang kata Rasulullah SAW melewatinya bagaikan hembusan angin yang begitu kencang. Ada yang melewatinya bagaikan seorang yang mengendarai kuda. Ada yang melewatinya bagaikan seorang yang berlari. Ada yang melewatinya bagaikan seorang yang berjalan. Ada yang melewatinya bagaikan orang yang merangkak. Ini gambaran orang-orang yang akan masuk surga melewati apa? Sirat. Jadi siapapun yang masuk ke dalam surga, baik dengan hisab maupun tanpa hisab, harus melewati apa? Sirat. Ya, Allah Ta'ala. Nah, ada pertanyaan lain? Jelas sudah? Jelas ya? Tidak berkeyakinan dengan keyakinan tatayyur. Maaf, pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan tatayyur.
dalam hidupnya tidak pernah melakukan 4 itu, Ustaz? Iya, sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam hadis ini dan benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya pernah melakukannya, berarti gugur. Berarti apa? Gugur, sifat ini gugur. Karenanya jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Karena pada pertemuan yang lalu kita sebutkan seorang yang bangkit pertama dikatakan dia kata Rasulullah, ya ini Mukasyir bin Ihsan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aminhum ana, apakah saya termasuk mereka? Dalam riwayat lain, ya Rasulullah, doakan kiranya saya termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa bisa. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, engkau termasuk mereka. Berdiri seorang yang kala itu hidup di zaman Rasulullah SAW. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia munafik, tapi tidak disebutkan dalam riwayat siapa sebenarnya ini. Intinya dia hidup di zaman Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu. Dalam riwayat yang kita bacakan, aminhum ana, apakah aku termasuk juga ya Rasulullah setelah Ukasyah berdiri? Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh apa? Ukasyah. Terlambat. Ini bahasa lembut dari Nabi SAW yang maknanya kata para ulama, engkau bukan termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ini memang berat. Jangan kita menyangka bahwa 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini mudah. Kalau mudah, mungkin angkanya banyak, tapi karena sulitlah maka dia hanya 70.000. Maksimalnya setiap 1.000 membawa 70.000. Jadi kalau sudah pernah, ya sudah. Apa boleh nikah? Tapi jangan kita kecil hati, karena yang masuk surga itu ada beberapa tahapan. Pertama tentunya yang paling tinggi masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang kedua masuk surga dengan hisab, tapi hisabnya mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana? Allah berikan catatan amalnya dan dibuka, diperiksa satu persatu, diperiksa. Bukankah engkau telah melakukan perbuatan ini? Bukankah engkau telah melakukan maksiat ini? Bukankah di hari ini engkau telah melakukan ini? Akhirnya diakui semua, ya benar ya Allah, benar aku telah melakukan ini semua. Sampai tatkala perhitungannya sampai akhir selesai, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, sebagaimana dahulu engkau melakukan maksiat ini tidak ada yang mengetahuinya, dan engkau tidak membangga-banggakan kesalahanmu kepada siapapun, hanya aku dan engkau yang tahu, maka semua dosa-dosa yang tercatat di sini aku ampuni semua. Kemudian Allah katakan, coba baca dari awal, diperiksa dari awal. Dia baca, kiranya dosa-dosa yang tadinya dia hampir merasa binasa, kiranya sudah berubah semua dengan ampunan. Maka Allah katakan, silakan masuk ke dalam surga ini. Hisaban yasira, hisab yang mudah. Diperiksa tapi tidak disoal, diperiksa tapi tidak didebat. Ini masuk surga insyaallah tanpa adab. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, yang pertama. Kemudian masuk surga dengan hisab. Yang ketiga masuk surga dengan adab. Diadab dulu, dibersihkan dulu dosanya, disuruh buka catatan amal, maka dibuka. Kemudian dikatakan, bukankah engkau pada hari ini, tanggal ini, tempat ini melakukan dosa ini? Dia mengatakan, benar ya Tuhanku. Lalu Allah bertanya, mendebatnya, menyoalnya, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau melakukan itu? Nah, kalau sudah pertanyaannya, kenapa engkau melakukan perbuatan yang aku haramkan? Kenapa engkau tidak mengerjakan perbuatan yang aku wajibkan? Tidak ada seorang pun sebelum. Tak ada beralasan. Siapa yang akan membela itu?
Kalau dalam istilah pengadilan dunia kan ada jaksa penuntut, ada jaksa pembela. Siapa yang membela? Ya, kalau sudah dipersoalkan, ini seorang muslim, beda dengan orang kafir hisabnya. Kita cerita ini muslim. Maka tatkala dia mengatakan, dia ditanya kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan ini, maka dia tidak bisa menjawab karena dosanya terlalu banyak. Bahkan kadang-kadang Allah perintahkan untuk ditimbang, coba timbang dulu, mana lebih berat, apakah amal kebaikan atau amal keburukan. Tatkala ditimbang, bisa saja yang lebih berat adalah amal kebaikan, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi bisa saja lebih buruk, yang lebih berat adalah amal keburukan, maka Allah akan diucapkan ke dalam neraka. Tapi karena dia muslim, dibersihkan dulu. Setelah dosanya bersih, Allah keluarkan dia dan Allah izinkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi dari tiga ini, masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan hisab yang mudah, masuk surga dengan dibersihkan dulu dalam api neraka. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Tanpa hisab tapi sudah pernah pula melakukan, sudah pernah terkoyur, sudah pernah minta ruqyah misalnya, sudah pernah melakukan pengobatan yang sistemik, sudah pernah tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal yang kedua, masuk surga dengan hisab yang mudah. Jadi ini yang terbanyak. Karenanya subhanallah, Allah SWT tidak membatasi masuk surga pada kelompok yang pertama saja. Kalau yang masuk surga hanya dalam kelompok yang pertama saja, binasa kita semua. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Bagaimana kalau misalnya belum sampai kepada dia hujah, misalnya dia pernah toyur atau pernah itu, atau untuk anak yang belum balik, apakah dia masuk surga tanpa hisab gitu? Ya, Anak yang meninggal belum balik, apakah dia masuk surga tanpa hisab? Allah a'lam. Secara zahir ini tidak masuk dalam pembahasan, karena tidak ada yang akan dihisab dari itu, karena dia belum balik. Apa yang mau diperiksa? Karenanya insyaallah keyakinan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa anak yang belum balik dari kalangan anak kaum muslimin pasti disuruh. Ya, karenanya doa kita, Allahumma ja'alhu faratan wa dhufran wa syafi'an mujabah. Itu doa kita kalau ada kita menyolati anak yang meninggal dalam kondisi belum balik, maka kita mengatakan Allahumma ja'alhu faratan wa dhufran. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai simpanan, atau jadikan anak sebagai anak yang menunggunya nanti di surga, anak yang menjadi simpanan untuknya, untuk kedua orang tua, wa syafi'an mujabah, dan anak yang kelak akan memberikan syafaat yang diterima syafaatnya untuk kedua orang tua. Allahumma tsaqqil bihi mawazinahuma. Ya Allah, beratkan timbangan pahala karena anak ini untuk kedua orang tua. Wa 'adzim bihi ujurahuma. Ya Allah, besarkan pahala melalui anak ini untuk kedua orang tuanya. Ini doanya tidak Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzul. Doanya berbeda. Wa 'adzim bihi ujurahuma waj'alhu tahta kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan dia di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan selamatkan dia dengan kasih sayang-Mu dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu doa khusus mengisyaratkan bahwa memang tatkala dia meninggal, insyaallah dia berada di mana? Di surga, karena dia lahir dari keluarga yang muslim dan muslimah. Yang ada perbedaan adalah anak-anak keluarga yang ayah dan ibunya kafir meninggal sebelum balik, ini bagaimana nasibnya? Itu ada perdebatan di kalangan para ulama kita. Tapi kalau dari ayah dan ibu yang muslim dan muslimah, insyaallah dia berada di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala.
Jelas? Oh jelas kita dulu. Walaupun belum sampai hujah tadi. Misalnya dia balik. Dia masuk Islam gitu atau bagaimana? Dia Islam saat dia balik, tapi dia belum sampai hujah sama dia masalah tatoyur itu. Saya Allah alam. Kalau dikatakan belum sampai hujah, mungkin tidak semudah itu kita jawab. Karena sampai atau tidaknya hujah kepada seorang itu perlu diperjelas. Jadi memang secara kaidah seorang yang belum sampai kepadanya penjelasan, tatkala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tidak dihukum. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa siapapun, kata Allah, sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Hanya saja sejauh mana bisa dipastikan hujah itu memang belum sampai kepadanya. Kadang-kadang ada orang mengatakan belum sampai hujah, tapi karena dia berpalingnya, dia tinggal di kota Binjai, tinggal di kota Medan, buku banyak, khutbah Jumat selalu disampaikan, teman-teman yang berbicara agama banyak, di media sosial berbicara agama banyak, kemudian mengatakan belum sampai hujah saya. Yang ada Anda berpaling dari agama, Anda tak acuh dengan agama Anda, ini berbahaya. Maka merupakan permasalahan disepakati oleh para ulama bahwa seorang yang belum sampai kepadanya hujah, dia belum tahu itu dilarang, dia belum tahu itu diperintahkan, tatkala dia tidak melakukannya tidak disiksa oleh Allah. Itu jelas, sepakat. Tapi sejauh mana, ini yang perlu dipertegas, sejauh mana hujah itu memang belum sampai kepada A, B, C dan D. Kadang-kadang bandel, dia kasih tahu, tidak mau tahu dia, kemudian mengatakan belum sampai hujah kepada. Emangnya semudah itu? Bukankah khutbah Jumat selalu disampaikan, pengajian banyak, buku, media sosial. Jadi kalau betul hujah itu belum sampai, ini mungkin kalau dikatakan hujah belum sampai, mungkin ada orang yang tinggal pun di tengah hutan Amazon misalnya. Kalau hutan lindung pun depannya orang cari apa masuknya. Hanya mungkin ketemu kamu agamanya apa, disampaikan Islam. Tapi kalaupun memang seandainya ada, itu baru bisa kita katakan memang tidak ada komunikasi dan berhubungan dengan dunia luar. Itu mungkin bisa kita katakan belum sampai apa. Tapi kalau tinggal di komplek di sebuah kota yang namanya kota Binjai, sulit kita katakan atau kita percaya kalau belum sampai apa. Tapi kalau memang belum sampai hujah, tidak disiksa oleh Allah SWT. Tidak ada tuntutan apa. Kalau benar, wallahu ta'ala. Nah, ya. Baik. Ya, ini pertanyaan bagus yang kemarin dalam penjelasan yang hadir itu sedikit minggu kemarin. Kenapa sedikit? Hujan, ya. Jadi penjelasan tentang ruqyah itu sudah lewat, tapi tidak apa-apa saya jawab. Jadi kata la yasraqu, tidak meminta ruqyah. Ini terjemahannya yang sering disampaikan penjelasannya, tidak meminta ruqyah. Berarti dengan penjelasan ini, seorang yang meminta diruqyah, dia sakit kemudian mengatakan tolong ruqyah saya, sekalipun ruqyahnya benar, Quran yang dibaca, doa-doa sunnah yang dibaca, kalimat-kalimat yang tidak mengandung kesyirikan dibaca, tapi kalau dia minta untuk agar orang lain meruqyah dirinya, maka dia keluar dari 70.000. Ini yang sering disampaikan. Tapi kemarin kita menjelaskan penjelasan dari pensyarah kita bahwa ini maksud dengan la yastarqu, tidak meminta diruqyah, ruqyah dengan jenis tertentu, yakni ruqyah yang mengandung kesyirikan. Tapi kalau dia minta ruqyah dan ruqyahnya benar, menurut beliau, pendapat yang beliau keluarkan, ini tidak mengapa. Ini tidak apa?
Mengapa? Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu memberi manfaat dalam pembahasan ruqyah untuk saudaranya, maka lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iridu alayya ruqyakum." Coba perlihatkan kepadaku cara-cara ruqyah kalian. Nabi mengatakan tidak masalah, tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Ini mengisyaratkan bahwa kata beliau, kata tidak meminta untuk diruqyah yang mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena disejajarkan dengan bentuk lain dari kesyirikan, yakni tatayyub. Ini agak lapar ini. Agak lapar karena pembahasan yang sering kita dengar, yang selalu disampaikan, sama sekali tidak minta diruqyah. Memang ini salah satu di antara pendapat dari pendapat ulama kita, tapi penulis menguatkan pendapat tidak meminta ruqyah dengan ruqyah yang mengandung unsur syirik. Jadi tidak mengapa insyaallah minta diruqyah. Bahkan sebenarnya kalaupun seandainya yang dimaksudkan adalah tidak meminta ruqyah secara mutlak, apapun bentuk ruqyahnya, sebenarnya meminta ruqyah itu tidak sampai pada tingkat haram. Dia hanya meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dan orang yang meninggalkan sesuatu yang lebih utama itu tidak tercela pada hakikatnya. Ya, tidak tercela pada hakikatnya. Jadi sekalipun misalnya kita berpendapat sama sekali tidak minta ruqyah apapun bentuk ruqyahnya, tapi kalau kita minta, kita tidak jatuh ke dalam perbuatan maksiat, hanya terluput dari kita sebuah kemuliaan, masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Ya, walaupun pembahasan ini perlu sering-sering diulang, sering-sering diperhatikan, ya karena pembahasan ilmu itu memang gimana ya? Kalau tidak sering disampaikan, sering didengar, ya sulit. Karena sebahagian pernah kita cuplikan video dari Shalih Fauzan. Beliau diminta oleh beberapa orang dalam kajian umum seperti ini, coba syarah pelajaran sebuah kajian berkaitan dengan hukum waris. Diminta itu kajian hukum waris. Dia mengatakan kalau kajian-kajian seperti itu beberapa orang saja yang sanggup, ada yang siap untuk menuntut ilmu benar-benar. Nah, itu dipelajari, dituntut, diajarkan, diulangi, ditalkin sampai dia benar-benar paham. Ada pun kalian kalau diajarkan seperti itu banyak, kalian itu nggak sabar, nggak sanggup. Bentar saja dijelaskan, pusing, besok nggak datang lagi. Wah. Ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita punya semangat dalam menuntut ilmu, tapi tidak sebanding dengan kemauan dan tekad kita. Sulit sedikit saja mundur teratur. Yang enak kan ngaji-ngaji umum kayak gini, nggak ada beban. Coba kalau saya buat setiap hadis ulangan, nggak sebanyak ini yang ada. Insya Allah. Kok bisa pastikan gitu? Saya putus asa kali melihat enggak, saya nggak putus asa, tapi pengalaman hidup mengatakan demikian. Kita buat kajian khusus bahasa Arab sajalah, belajar bahasa Arab. Oh, pertama yang hadir Masya Allah 50. Ya, pertemuan ketiga 30 tinggal. Ya, pertemuan kelima 15. Pertemuan berikutnya habis, tinggal gurunya. Ya, karena menuntut ilmu itu tidak mudah, sulit. Sulitnya bukan ilmu itu sulit, bukan, tapi kita butuh perjuangan untuk memahami apa sebuah ilmu. Makanya kalau misalnya antum misalnya berat mencerna apa yang saya sampaikan, penting hadir sajalah dulu agar mendapatkan keberkahan. Janganlah banyak kali kajian yang bisa kamu hadir, jangan.
Ya. Nanti ditanya, dicerna, ditanya kepada kamu, insyaallah Pak. Tapi sebelum benar-benar paham, jangan ngoceh di luar. Maksudnya jangan cerita-cerita. Sok pula paling paham kan? Rupanya salah paham. Ya sudah belajar ya dulu, belajar ya dulu. Karena memang ya butuh perjuangan untuk memahami. Ya. Jadi terkait dengan masalah ruqyah, terkait dengan masalah tatayur, ini kadang-kadang nggak nyambung, sulit kan saya memahaminya. Yang pertama cari keberkahan, minta kepada Allah SWT kemudahan untuk dimudahkan dalam memahami apa? Ilmu. Intinya, la yasrafun di sini ada pendapat yang disebutkan oleh penulis, maksudnya tidak meminta ruqyah dengan jenis ruqyah tertentu. Itu yang mengeluarkan seorang masuk surga tanpa hisab. yakni meminta ruqyah yang dia minta ruqyah yang mengandung unsur syirik. Berarti kalau ruqyahnya tidak ada unsur kesyirikan, maka tidak mengabul insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Tawakal. Tawakal banyak. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka benar-benar bertawakal kepada Allah. Pertanyaannya, ada yang hadir kemarin? Saya kemarin memberikan satu poin untuk saya bahas di kajian lanjutan ini. Ada yang ingat? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersandar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Baik. Kalau kita kaitkan dengan dua sifat kedua dan ketiga, tidak meminta ruqyah, berarti dia sedang apa? Sakit. Tidak meminta ruqyah, walaupun pemahaman yang lebih kita kuatkan ini adalah tidak meminta ruqyah dengan unsur ruqyah yang mengandung unsur apa? Tapi intinya dia sakit. Dia sakit. Wala yaqtahu, dan tidak pernah melakukan pengobatan dengan sistem. Ini juga mengisyaratkan dia sakit. Di akhir hadis Nabi mengatakan benar-benar bertawakal kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kalimat ini mengisyaratkan tatkala dikatakan benar-benar bertawakal kepada Allah, berarti sama sekali tidak melakukan pengobatan tatkala dia sakit? Apa maksudnya? Dia sakit, tidak minta ruqyah. Dia sakit, tidak melakukan pengobatan dengan sistem. Dia sakit, dia benar-benar bertawakal kepada Allah. Apakah hadis ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang tatkala sakit sama sekali tidak mau melakukan pengobatan? Dia hanya bertawakal kepada Allah. Apa jawabannya? Tidak apa? Tidak salah? Salah karena nggak ikhtiar. Tidak ada apa? Ikhtiar. Apa dalilnya? Sakit nih. Ayo sini saya ruqyah. Kalau saya minta saya ruqyah, saya bertawakal. Saya pengobatan kain. Saya tawakal kepada Allah. Ayo nak pergi ke dokter. Saya tawakal kepada Allah. Salah? Salah, sikap dia salah atau benar? Pasrah kepada Allah saya. Salah. Apa dalilnya? Nyalah-nyalahkan aja. Saya tahu dia katakan benar-benar bertawakal kepada Tuhan. Saya pasrah kepada Allah. Salah? Dalilnya apa? Salah? Ayo, dalilnya apa? Apa alasan untuk menyalahkan dia? Menyakiti diri? Enggak, saya tidak merasa tersakiti. Saya merasa sempurna dengan Tuhan saya. Malah bersenang-senang saya dengan penyakit ini. Sakit saya ini insyaallah mengampuni dosa saya, menghapus dosa saya, mendekatkan diri saya kepada Allah. Jadi memang saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah menangis di hadapan Allah. Ya, menyusahkan diri saya, malah menyenangkan diri saya.
Ayo, gimana ini? Kita tutup ya. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah. Memang kalau kita kaji lebih jauh, ada sebagian berpendapat demikian. Tapi ini bertentangan dengan dalil. Ucapan Rasulullah juga bertentangan dengan praktek Nabi sendiri, bertentangan juga dengan praktek yang dijalani oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ibadallah, tadawaw. Wahai para hamba Allah, kalau kamu sakit, berobatlah, kata Rasulullah. Kalau kamu sakit apa? Berobatlah. Tadawaw, berobatlah kalian. Kita disuruh berobat itu kalau apa? Sakit. Nabi katakan tadawaw, berobatlah kalian. Ini ucapan Rasulullah. Tapi ingat, wala tatadawaw biharam. Tapi ingat, kalau kamu berobat, jangan kamu berobat dengan pengobatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan bersama penyakit itu penawarnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Kadang-kala penawar penyakit ini, kalau penyakit itu sudah pasti turun, pasti ada yang merasakannya. Tapi kalau untuk penawar, ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Fa idza asabat dawa bariyadillah. Ingatlah, kalau penyakit itu ketemu dengan penawarnya, yakni seorang sakit, kemudian penawar diberikan kepadanya cocok, tepat, sesuai, maka insya Allah penyakit tadi akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari ucapan siapa? Ucapan Rasulullah SAW. Nabi SAW menyuruh apa? Berobat. Dan kemudian ucapan beliau juga tatkala ada seorang sahabat sakit, beliau kunjungi seorang sahabat sakit, maka Nabi mengatakan, tolong panggilkan tabib yang ada di kabilah sana. Untuk penyakit ini kayaknya tabib ini yang menguasai. Ini ucapan siapa? Rasulullah. Ini kayaknya penyakitnya penyakit ini. Bawa ke spesialis ini. Seakan-akan demikian. Panggilkan tabib di Bani Fulan. Panggilkan tabib di Bani Fulan. Ini ucapan siapa? Rasulullah. Kemudian praktek dalam kehidupan Rasulullah juga sama. Ya, beliau sakit, beliau juga berobat. Beliau sakit, beliau berobat. Kemudian praktek para sahabat, ya juga luar biasa kita lihat. Mereka sakit, mereka juga berobat. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang dengan sendirinya melakukan pengobatan tertentu kepada beberapa orang sahabat. Seperti Sa'ad bin Mu'adz tatkala terluka, beliau melakukan pengobatan dengan sistem kain, dengan besi panas. Walaupun besi panas di sini termasuk yang diisyaratkan dalam hadis, tapi para ulama mengatakan selama tidak mendesak maka tidak boleh melakukan dengan pengobatan besi panas. Tapi kalau mendesak silakan, tidak ada masalah. Nabi SAW melakukan kain kepada Sa'ad bin Mu'adz. Khabbab bin Al-Arab melakukan pengobatan kain sampai 7 kali. Dia berkata, tatkala dikunjungi oleh beberapa orang tabi'in sakit parah, dia mengatakan, demi Allah, sudah beberapa kali saya melakukan pengobatan kain, tapi penyakit saya tidak sembuh juga. Kalau bukan karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh minta mati, maka saya akan minta mati hari ini. Tapi Nabi melarang. Karena sudah parah sakitnya, pengobatan terakhir dilakukan tidak kunjung sembuh. Kalau bukan karena dilarang minta mati, maka saya sekarang minta apa? Minta mati. Para sahabat, mereka mau pengobatan, dan kita katakan tadi bahwa pengobatan itu sebagaimana disebutkan itu tadi antum dalam jawaban bahagian daripada ikhtiar. Bagian daripada apa? Ikhtiar. Tapi apakah wajib berobat? Ini beda permasalahannya. Apakah wajib berobat? Jawabannya tidak wajib. Hukum asal yang mubah. Antum boleh berobat, boleh tidak. Kecuali kata para ulama, kalau penyakit yang antum derita membahayakan sampai pada tingkat apa? Membahayakan. Penyakit yang antum derita
sampai menghalangi antum dalam melaksanakan kewajiban, maka di sini bisa saja berobat hukumnya apa? Wajib. Gara-gara antum sakit, antum tidak bisa cari uang untuk menafkahi keluarga, maka berobat di sini hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu menjalankan tugas dan kewajiban, maka berobat hukumnya apa? Mubah. Karena sebagian para ulama, sebagian sahabat tatkala demam, dia tak berobat. Tapi bukan demam DBD ya. DBD itu sudah mubah. Demam. Dia tak mau berobat, nggak mau minum obat. Demam, dia bersenang-senang dengan demam. 2 hari 3 hari kemudian sembuh sendiri. Minum air banyak, istirahat, sembuh. Tapi kalau demamnya faktornya adalah penyakit yang membahayakan, maka di sini bisa saja berobat dalam posisi ini hukumnya apa? Wajib. Ini pembahasan dikaji oleh para ulama. Dan sekali lagi pembahasan ini juga perlu diulang, dibaca untuk dipahami. Kalau belum paham, dengar lagi, belum paham, dengar lagi, tanyakan dan sebagainya. Tapi sebelum benar-benar paham, jangan suka menyampaikan kepada orang lain, takutnya salah. Paham ya? Jadi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tidak menafikan apa? Berobat. Tidak menafikan berobat. Yang dinafikan dalam hadis ini adalah sistem-sistem pengobatan tertentu. Walaupun ada yang mengatakan lihat itu hadis, ya memang tidak usah berobat, tawakal aja kepada Allah. Lihat hadis seorang wanita yang terkena penyakit apa? Ayah. Apa namanya? Epilepsi. Dia sakit, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar kiranya aku diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, memberikan kepadanya 2 pilihan. Yang pertama, didoakan sehingga sembuh, atau kau sabar sehingga engkau masuk surga. Maka dia mengatakan, kalau demikian aku sabar ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, aku sabar hanya saja tatkala aku hukuman, kadang-kadang awalku tersingkap. Maka doakan agar kiranya awalku tidak tersingkap. Sebagian ulama mengambil hadis ini juga menunjukkannya lebih utama adalah tidak berobat. Sebagian ulama menjawab itu kasus khusus yang tidak bisa dihukumi semua permasalahan dengan kasus tadi. Begitu juga kadang-kadang di hadis itu ada namanya qadiyatu a'yan istilahnya. Jadi sebuah kasus khusus yang tidak bisa disamakan masalah yang serupa pada kasus-kasus yang lainnya. Ini juga butuh belajar. Jadi tidak sempurna ya, memberikan sebuah misal dalam hadis kemudian menyamakan hukum yang lain, karena dia ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, khususnya kalau kita ini hanya bisa mengatakan demikian, mengatakan seperti ini karena kita pernah membaca penjelasan dan keterangan para ulama kita rahimahullah taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi berobat itu adalah bahagian daripada tawakal. Jadi berobat tidak menafikan tawakal, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau adalah pemimpin orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Beliau pun berobat. Ya, beliau pun berobat. Jadi sebab adalah sesuatu yang lazim dalam hidup. Bukan berarti tatkala kita mengais rezeki dikatakan kita tidak tawakal. Bukan berarti tatkala kita lapar kemudian kita cari makan berarti tawakal kita kurang. Dalam kehidupan orang lapar dia cari makan, dia kan kehidupan. Orang lapar cari makan. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka adalah pimpinan orang-orang bertawakal. Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW. Tatkala mereka lapar, apa yang mereka lakukan? Mereka keluar rumah. Umar, kenapa Anda keluar? Lapar ya Abu Bakar. Saya juga. Enggak lama kemudian keluar Rasulullah. Apa yang menyebabkan kalian berkeluar di siang-siang panas seperti ini? Karena lapar ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan saya juga lapar. Bukan kemudian ya Allah, saya lapar. Jangan usaha. Ya, usaha cari makanan. Sampai akhirnya beliau pun pergi ke rumah seorang sahabat yang punya
kebun kurma Butaihan, sehingga akhirnya beliau dijauh di sana bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Intinya berusaha, berikhtiar, tidak menafikan apa? Tawakal. Bahkan tawakal yang sempurna itu adalah dengan berusaha. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan Masya Allah, dengan pelajaran sedikit tanya jawab ini sepertinya kalau saya lihat agak lebih mudah dipahami ya, mungkin agak lebih mudah dipahami daripada saya berbicara dari awal sampai akhir. Saya tidak juga tahu apakah kalian antum paham atau tidak, dan saya juga nggak tahu juga apakah yang saya sampaikan nyambung atau tidak gitu. Intinya dengan tanya jawab seperti ini, dijelaskan sedikit demi sedikit, saya yakin insya Allah jauh lebih bisa dipahami daripada pembahasan-pembahasan yang kita hanya menyampaikan saja. Buktinya kita bisa lihat jarang yang ngantuk. Ini berarti kan tertarik gitu, ini mulai paham. Karena orang kalau sudah nggak paham itu yang ngantuk saja bawaan. Mau dipaham-pahami pun nggak paham. Jadi subhanallah ya, semoga Allah SWT berikan kepada kita metode dalam penyampaian, dimudahkan dalam penyampaian yang bisa antum pahami dengan mudah ya. Antum pahami dengan mudah karena ilmu ini kalau dipahami kita akan merasakan nikmatnya ya, nikmat ilmu ini, karena ilmu ini akan mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan barakah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله عنه